Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Kadis Pora, Pemudaan, Budaya dan Pariwisataan Kabupaten Tangerang, kemudian perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dari akademisi. Selanjutnya yang saya sapa kepada segenap rekan-rekan ataupun pengusaha di bidang perhotelan maupun pariwisataan di wilayah Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Letkol Infanteri Baun Siregar, saya Dandim 0510 Tiga Raksa untuk Kabupaten Tangerang. Situasi wilayah di Kabupaten Tangerang sebagai pendahuluan dan apersepsi saya, ya, kita pada zona orange pada saat ini, yaitu di mana jumlah total terkonfirmasi positif ada 4.231 dan sembuh 3.847 orang. Itu tertanggal 10 Desember hari kemarin. Kemudian kami kegiatan 3 pilar yaitu TNI, Polri, dan Pemda. Dalam hal ini Satpol PP melaksanakan operasi PDMPK yaitu penertiban disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Operasi justisi di seluruh wilayah kabupaten juga melaksanakan kegiatan-kegiatan baksos. Dalam hal ini kami terlibat 350 prajurit. Kami mendukung program-program pemerintah setempat, yaitu program-program Pak Bupati. Kemudian dalam waktu dekat ini juga kami fokus, ya ini pemetaan wilayah kerawanan banjir. Kita tahu Desember dan Januari sudah mulai langganan hujan. Ya. Dan yang terakhir, kami tetap melaksanakan pengawasan dan pemantauan situasi, yaitu tentang pasca demo, tentang penetapan upah minimum kerja, kemudian adanya penurunan beberapa baliho yang kita tahu viral di media sosial. Kemudian dalam waktu beberapa minggu yang lalu ada pelaksanaan haul di Cilongok, ya. Yang terakhir ini adalah tentang penembakan 6 laskar FPI. Itulah tugas kami di dalam wilayah pemantauan di Kabupaten Tangerang ini. Kemudian kita tahu secara kondisi masyarakat umum, secara dalam masa pandemi ini, ya ada himbauan agar tetap di rumah saja, menghindari bepergian keluar rumah, kemudian adanya pembatasan perjalanan, di mana prosedur dan persyaratan perjalanan yang lumayan ketat. Kemudian adanya peningkatan jumlah kasus terinfeksi, dan yang terakhir adalah adanya timbul opini atau masyarakat kurang yakin tentang status kebersihan, ya khususnya tempat-tempat penginapan hotel, karena adanya penyebaran virus yang sedang berlaku saat ini. Sehingga kami sebagai Forkopimda di bawah kendali dan pimpinan dari Bapak Bupati, di mana kami sebagai Satgas COVID-19 ya wajib memperbaharui informasi-informasi terkait COVID-19, menyampaikannya kepada pengusaha-pengusaha dan pengelola perhotelan, termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, baik melalui sosialisasi, pelatihan edukasi seperti ini, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan nanti yang ke depan setelah kegiatan ini berjalan, serta pemantauan dan evaluasi nanti pada saat akhirnya, sehingga penerapan panduan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, serta kelestarian lingkungan, salah satunya perhotelan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sehingga kami berharap, ya selaku pengusaha dan pengelola hotel, maka wajib melatihkan dan mengedukasi, simulasikan dan uji coba, serta dampingi, serta membina pemantauan evaluasi anggotanya, agar anggota terlatih dapat memberi pelayanan terbaik sesuai SOP yang ditetapkan Menteri dan Pemda setempat. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Informasi kepada semua individu yang beraktivitas di dalam hotel tersebut. Makanya kita harus siapkan SOP-nya masing-masing, menangani kondisi darurat kesehatan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang terdekat,
supaya informasikan SOP itu kepada tamu, supplier, vendor, kontraktor, maupun wisatawan yang hadir di perhotelan tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mengeluarkan handbook ya sebagai panduan umum dan panduan khusus. Panduan umum meliputi manajemen, tata kelola, dan baik itu hotel maupun restoran. Seperti memperhatikan informasi yang terkini, menghimbau, serta menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Tangerang terkait COVID-19. Itu yang di dalam panduan umum. Membuat SOP, menyediakan dan memasang himbauan tertulis, serta penerapan protokol kesehatan kepada karyawan, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di hotel maupun di restoran. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sedangkan di panduan khusus, itu meliputi 3 alur, baik pelayanan hotel maupun restoran, mulai dari pintu masuk, ruang kerja, ruang karyawan, di mana panduan bagi pengusaha dan pengelola terhadap fasilitas yang harus disediakan, itu harus diterapkan di dalam dan diatur dalam panduan khusus tersebut. Ada 5M SOP dalam CHSE ini. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Yang kedua, menyediakan makanan dan minuman disajikan tidak menggunakan sistem prasmanan ataupun buffet. Yang ketiga, menyediakan peralatan makan sekali pakai yang ramah lingkungan. Yang keempat, menerapkan physical distance, jaga jarak dengan berbagai cara masing-masing. Ya, yang kelima adalah menerapkan wajib mencuci tangan dan wajib menggunakan masker sebelum masuk ke hotel. Buku panduan protokol kesehatan di hotel dan restoran itu adalah merupakan turunan dari keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Buku tersebut sebagai acuan edukasi, sosialisasi, simulasi, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, itu menerapkan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, dengan harapan meningkatkan keyakinan para pihak. Ini menjaga reputasi dunia usaha, perhotelan, dan pariwisata, serta dan destinasi pariwisata. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Yaitu membuat SOP secara teknis masing-masing hotel. Silakan dibuat. 5M, mulai datang cek suhu, entrance, wajib masker, cuci tangan, ya, minimalis kontak dengan pekerja ataupun karyawan-karyawan. Cleaning hygiene service, sediakan sanitizer. Jangan lama-lama di lobi hotel. Ya. Sarankan ya untuk saat ini karena pencegahan COVID minimal 50% daya tampung untuk mengurangi kerumunan di spot-spot berkumpul, contohnya di resto. Kemudian sistem buffet atau tidak prasmanan supaya menghindari droplet. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan? Manfaatkan aplikasi QR sistem, pakai online, daring, drive-thru, ya, untuk mengorder, sehingga mengurangi komunikasi kontak antara tamu dengan pekerja yang di tempat masing-masing. Ciptakan family style, di mana posisi duduk hanya kelompok-kelompok kecil. Ya, di tiap-tiap meja ada hand sanitizer yang minimal 60% alkoholnya. Itu untuk cukup membunuh kuman. Lakukan disinfektan terbuka di setiap tempat masing-masing. Minimal 2 kali sehari, yaitu saat akan operasional dan saat akan istirahat malam. Kemudian pembayaran non-tunai, karena dari duit pun sudah mulai banyak beredar COVID, kuman, virus dari uang yang tersebar. Di dalam buku panduan banyak cara-cara teknis untuk membuat SOP masing-masing. Silakan dibuat.
Mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan itu? Ya ini paling utama untuk pengusaha-pengusaha, yaitu agar mendapat kepercayaan publik dan masyarakat yang menggunakan jaminan kualitas, pelayanan hotel, kebersihan, sehat, aman, dan ramah lingkungan. Mencegah terjadinya penularan COVID-19 serta menjaga reputasi dan kredibilitas hotel tersebut. Ini yang harus direbut sekarang untuk menciptakan destinasi pariwisata yang akan berkembang tahun 2021 yang akan kita sambut. SOP teknis dan rekayasa teknis sesuaikan dengan acuan protokol kesehatan. Ketetapan oleh Menteri Pariwisata, Pemda khususnya kita Kabupaten Tangerang, ya. Tugas COVID-19 daerah secara otomatis meningkatkan pamor destinasi pariwisata yang tadi sudah ditampilkan khususnya di Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian ada SOP CHSE yang sudah diatur, yaitu yang pertama yang memasang himbauan yang tertulis di hotelnya masing-masing, yaitu tidak berjabat tangan, dibuat seperti standing banner mungkin. Hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Selalu diingatkan, tamu-tamu maupun pekerja, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan hand sanitizer, memakai masker, menerapkan etika bersin dan batuk supaya ditutup, selalu mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin. Itu selalu diingatkan di setiap tempat bekerja. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, seperti sarana cuci tangan, masker, sarung tangan, mungkin bisa disediakan dari hotel ataupun yang dunia usaha. Peralatan mengukur suhu tubuh, ya, kotak obat, penanda posisi, mungkin silang di mana duduk, antri, duduk, ya, serta mungkin ya tempat sampah pun harus ditutup, tidak ada yang terbuka. Itu yang diatur dalam CSE yang sudah ditetapkan dalam buku panduan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan. Dan satu titipan saya, ya, mungkin ini khususnya ke pariwisata. Di sini dihadirin adalah para pelaku-pelaku perhotelan. Presiden kita Bapak Jokowi itu menggunakan pakaian adat untuk acara-acara kenegaraan. Saya hanya sekedar saran apabila hotel-hotel di Kabupaten Tangerang ada 1 orang ataupun di lobi itu yang pakaian adat setiap hari, sehingga kita membawa nama ataupun membawa budaya kita tampilkan setiap harinya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.